Terima kasih sudah terkasih, kami persilakan kembali. Puji Tuhan, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan diberi waktu hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tidak ada lain tentu tujuan kita ke tempat ini selain untuk menyenangkan hati Tuhan, karena ternyata Tuhan telah melakukan banyak untuk kita. Jadi sudah terkasih, kalau ada di antara kita sudah mulai surut semangat dan mulai terbatas sesuatu yang harus dilakukan untuk Tuhan, maka ingatlah bahwa Tuhan telah melakukan banyak untuk kita, bahkan pemeliharaan pertolongannya terus nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, saya sangat senang dengan olahraga, dan setiap tim yang saya favoritkan, setiap tim yang saya suka, dan pada waktu tim itu menang, maka saya luar biasa senangnya. Dan saya lihat penonton-penonton yang menjadikan timnya jadi favorit dan menang, maka luar biasa sorak-sorainya, saudara. Saya kurang tahu seperti apa Yesus yang kita rayakan kemenangannya. Tadi kita sudah nyanyikan bahwa Dia buka bumi, ya, Dia segalanya, dan Dia sudah menang melawan kematian. Apakah saudara masih mengekspresikan biasa-biasa saja kemenangan ini, saudara? Nah, untuk itu saudara, tentunya kita mulai memeriksa sampai sejauh ini apa yang kita sudah lakukan dan apa yang sudah mulai kita ekspresikan mengingat kebaikan Tuhan dan kemenangannya atas kematian, dan itu semua adalah untuk kita. Nah, jadi sudah terkasih, mari di waktu-waktu yang akan datang, hari ini yang harus mulai kita bangun supaya semangat kita dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan itu terus bertambah. Mari kita buka kitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kami sangat senang dengan ayat ini, bahwa ternyata momen perjalanan Yesus menyangkut kebangkitannya itu menjadi sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, nah saya akan bacakan ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kemudian di dalam ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, tentunya kami berterima kasih kepada Tuhan atas dipercaya berdiri di tempat ini dalam berbagi. Kami percaya bahwa semua kesempatan itu berasal dari Tuhan, ya, karena kalau bukan Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut kegiatan rohani, maka tidak berarti apa-apa, saudara, ya. Mari kita lihat ayat ini untuk kita boleh dapat melihat kuasa daripada kebangkitan Yesus. Bukan hanya Yesus saja yang mengalami, tetapi juga kita yang ada saat pagi hari ini mengalami kuasa kebangkitan, ya. Kenapa, saudara? Karena ternyata di akhir zaman ini, sebagaimana tujuan iblis datang, ya, tujuan iblis datang, saudara harus pahami, tujuannya adalah untuk membunuh dan membinasakan. Dan dia akan terus bekerja ekstra keras di waktu yang sudah semakin singkat. Supaya apa? Supaya kehidupan anak-anak Tuhan, apalagi yang rada-rada setengah hidup, setengah mati, saudara, ya kan sering kita bilang saya sudah setengah mati, ya. Ini menjadi sasarannya. Saya percaya bahwa orang-orang sudah ada di tangannya, dia tidak perlu lagi bekerja keras untuk itu. Tapi siapa yang menjadi sasarannya? Tentu kita. Untuk apa? Untuk membunuh dan membinasakan. Makanya saudara, kita harus mulai ingat dan yakin
dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata Yesus yang turun ke dunia dalam tujuan apa? Untuk memberikan kita hidup dalam kelimpahannya. Maka dia rela mati dalam rangka supaya kita melihat kalau toh sampai kematian itu pun dilewati setiap anak-anak Tuhan, maka ternyata di ujung perjalanan bila kita mengiring Tuhan, mengikut Yesus, maka pastinya ada kebangkitan. Maka saudara terkasih, jangan berkecil hati kalau pada hari-hari ini ada di antara kita mulai sakit, ya, mulai mungkin usahanya mulai tidak jalan, atau banyak hal, masalah persoalan yang kita hadapi begitu rumit. Saudara terkasih, Yesus bangkit untuk kita. Amin. Untuk membawa kita dapat melihat ya, bahwa ternyata kebangkitan Yesus ada sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, ternyata memang dari seluruh perjalanan Yesus ya, yang kita teladani dan yang kita lihat, bahkan yang kita rayakan, semua tentu bermanfaat. Tetapi sudah terkasih, khusus untuk kebangkitan itu diingatkan. Kenapa saudara terkasih? Karena ternyata andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Makanya saudara, setiap hari tentunya ini yang harus menjadi doa kita, supaya kenyataan Yesus yang bangkit itu harus terlihat dari setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus. Makanya sangat ironis, Yesus bangkit, kita nyanyikan lagu ini, tetapi pada realitanya tidak ada yang bangkit, tidak ada sesuatu pun yang menjadi satu kebangkitan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh aktivitas kita. Nah, saudara terkasih, ternyata sekali lagi bahwa kebangkitan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan dalam ayat 17 dikatakan tadi, bila mana Kristus tidak dibangkitkan, dengan kata lain, bila mana Kristus tidak kita yakini dan kita percayai dan tidak nyata dalam kehidupan kita, Alkitab katakan apa? Kamu masih hidup dalam dosa. Ini kan sangat berbahaya, saudara. Jadi saudara jangan sampai abai untuk tiap hari kita berdoa, Tuhan, realita Engkau sudah bangkit, aku harus rasakan pagi hari, siang hari, sore hari, setiap hari dalam kehidupan keluargaku, anak-anakku, orang tuaku, suami, istri, pekerja, dari seluruh aspek kehidupan. Supaya apa, saudara? Supaya iblis yang punya tujuan untuk membunuh dan membinasakan dikejar. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya Yesus yang sudah bangkit itu nyata dalam kehidupan kita? Supaya Yesus yang sudah bangkit itu benar-benar terlihat. Apalagi saudara harus doakan kami hamba Tuhan, supaya nanti Yesus yang sudah bangkit itu menjadi satu kenyataan, sehingga pemberitaan kami tidak sia-sia. Kenapa saudara? Bisa jadi banyak kami hamba Tuhan, pemberitaan kami yang sia-sia. Kenapa? Kami tidak mengalami kebangkitan. Kami hanya menceritakan kebangkitan dari orang lain. Ada satu hamba Tuhan yang menyatakan, 2 hari lalu saya baca statusnya, bila mana kami memberitakan sesuatu yang tidak kami alami, kami berdusta. Jadi berat tentu untuk kita orang tua yang menjadi gembala di tengah-tengah keluarga. Bila mana kita rindu ada kebangkitan untuk anak-anak kita, maka kita harus mengalami kebangkitan itu. Nah, saudara, mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Ini yang bisa kita lihat dari teladan perjalanan kehidupan
murid-murid. Di dalam ayat yang ke-13 nanti kita akan lihat beberapa hal yang menjadi syarat untuk kita dapat melihat Yesus bangkit. Nah, saudara terkasih, dalam Lukas pasal yang ke-24 kita akan renungkan di dalam ayat yang ke-13 nanti dan ayat-ayat selanjutnya. Nah, yang pertama saudara yang harus kita jalani dan kita harus biasakan, yang menjadi satu karakter dalam kehidupan kita, nah ini dalam ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, yang pertama yang harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, walaupun ciri khas daripada seseorang yang Yesus mati dalam dirinya atau tidak mempercayai Yesus bangkit, nah seperti kedua orang ini, apa saudara? Yaitu mereka meninggalkan Yerusalem. Meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu saudara kalau lihat banyak pemahaman dan arti ya, yaitu pusat pengharapan, kemudian tempat pilihan Tuhan yang di dalamnya ada hadirat Tuhan dan kemuliaannya. Itulah Yerusalem. Ternyata kedua orang ini meninggalkan Yerusalem dan ke Emmaus. Kalau lihat tempat ini saudara, Yerusalem ada di atas, maka Emmaus itu turun ke bawah. Jadi ciri khas dari orang-orang yang hidupnya tidak mempercayai Yesus dan di dalam dirinya tidak ada kuasa kebangkitan Yesus, maka imannya akan turun dan dia akan meninggalkan pusat pengharapan. Seberapa banyak di antara kita yang sudah meninggalkan Yesus bila mana persoalan datang dalam kehidupan kita? Seberapa banyak yang di antara kita sudah turun semangatnya, turun imannya, turun semua? Nah, untuk itu saudara, mari di dalam situasi seperti ini tidak ada yang harus kita lakukan seperti yang tidak dilakukan oleh kedua murid Yesus. Apa saudara? Yaitu mempercakapkan, yaitu bertukar pikiran tentang peristiwa sekitar Yesus. Makanya saudara, bila mana kita rindu melihat kuasa kebangkitan Yesus, maka yang ada di mulut kita dan pikiran kita nggak ada selain daripada Yesus. Dan yang sangat luar biasa, bila saat kita mempercakapkan firman, memikirkan firman, bertukar pikiran dengan firman, saudara nggak susah-susah. Ku cari wajah, nggak perlu susah-susah cari wajah Yesus. Dalam kisah dikatakan Yesus sendiri yang datang untuk berjalan bersama dengan kedua orang. Amin saudara. Haleluya. 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 Semangat. Amin. Aku semangat. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya alami saudara. Ya. Waktu tahun 2015 sudah hampir 10 tahun saya lewati masa sulit saudara. Karena iblis itu sudah selalu menayangkan kematian saudara. Kenapa? Karena saya kena penyakit kanker nasofaring saudara, dan iblis itu selalu menayangkan kematian. Tetapi bersyukur saya dengan istri saya selalu memperkatakan firman, bertukar pikiran dengan firman, kami selalu memuji Tuhan, maka Yesus tidak jauh dari kami. Dia selalu menyertai. Di masa-masa sulit saudara, nggak mudah. Kalau kita, mungkin ada di antara saudara pernah penyakit kanker ya, waktu kita diradiasi, memang radiasi hanya beberapa detik saudara, tapi efeknya itu luar biasa. Sampai sekarang efeknya kelenjar air liur saya sudah terganggu saudara. Tetapi
yang saya yakini bahwa Yesus yang bangkit itu bersama-sama dengan saya. Haleluya. Dan dalam Alkitab dikatakan yang kita baca tadi bahwa dia berjalan bersama dengan mereka. Bukan hanya hadir, tapi juga berjalan bersama-sama dengan setiap orang yang telah memperkatakan dan selalu bertukar pikiran dengan firman. Saudara, tiap masalah persoalan paling sering dan paling mudah keluar dari mulut kita pasti saudara tidak ada selain keluhan, ya kan? Selain keluhan, keluh kesah. Bahkan yang paling aneh kadang kalau orang berkeluh kesah tentang satu hal, kita bisa lebih dari itu untuk menceritakan, ya kan? Contohnya aku sakit ini, aku lebih lagi sakit. Aku masalahnya, masalah aku lebih berat lagi. Kita tukar, saudara. Selalu memperkatakan firman, selalu mempercakapkan firman. Yang di pikiran kita adalah firman. Nah, saya terkasih, tidak perlu kita capek-capek untuk mendatangkan Yesus. Yesus sendiri akan datang, bukan hanya datang sekedar, tapi datang untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, memang dalam kisah ini mereka tidak bisa mengenal Yesus. Bisa jadi di antara saudara juga seperti itu. Ada Yesus bersama dengan kita, tapi kita tidak kenal. Ini kenapa, saudara? Karena ada proses mengenal. Nah, bayangkan saudara, Yesus yang mereka dampingi adalah seorang guru yang menyertai perjalanan mereka bertahun-tahun, tapi kenapa hanya oleh kematian yang 3 hari saja membuat murid-murid tak kenal? Apa saudara masalah? Ada di antara saudara yang merupakan seseorang padahal begitu akrab, begitu kenal benar, tetapi baru beberapa hari langsung lupa aja. Sudah terkasih, kita juga seringkali seperti itu dengan Tuhan. Sangat berbahaya, saudara, untuk membuat Tuhan yang kita kenal, tapi akhirnya pada satu peristiwa, ya satu masalah persoalan membuat kita tidak kenal. Nanti kita lihat di ujung perjalanan mereka dalam sebuah proses. Makanya saudara terkasih, yang ingin kami sampaikan bahwa seluruh peristiwa perjalanan kehidupan kita merupakan satu proses. Kenapa saudara? Tuhan sangat menghargai proses, sangat menghargai proses. Emas itu menjadi berharga itu karena proses. Ditempatkan dimanapun dia akan tetap jadi emas dan berharga karena proses. Tapi kalau ada orang-orang, ada sesuatu yang tanpa melalui proses, itu sampah, saudara, nggak berarti apa-apa, ya. Makanya saudara terus bersyukur untuk setiap saat di mana Tuhan jadikan itu sebagai satu proses dalam rangka kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai penyembuh pada waktu kita sakit, saudara. Mengenal Tuhan yang dapat mencukupkan seluruh kebutuhan kita waktu kita kekurangan. Mengenal Tuhan sebagai Raja Damai, nah pada waktu mungkin satu ketika kita kehilangan sukacita dan mungkin ada konflik atau apalah yang membuat kita kehilangan damai. Maka saudara terkasih, ambil segala sesuatu yang positif dari setiap peristiwa yang kita hadapi, sehingga pada akhirnya saudara terkasih itu merupakan satu bentuk di mana pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berharga. Jadi yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan bila mana kita rindu melihat kuasa kebangkitan Yesus dan merasakan kuasa kebangkitan itu, mengalami kuasa kebangkitan itu apa, saudara? Yaitu tiap hari mempercakapkan firman, kemudian tiap hari bertukar pikiran dengan siapa saja, bahkan di pikiran kita ada firman. Yang kedua, kita lihat sudah terkasih dalam ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan?
yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai satu karakter, yaitu apa? Sadar bodoh, sadar lambat. Saya seorang guru, saudara. Saya melihat orang-orang yang prestasinya sempurna adalah orang-orang yang sadar. Sadar bodoh membuat dia belajar. Kesadaran itu ditunjukkan dengan dia belajar, saudara. Saya yakin kalau kita sadar jauh dari Tuhan, yang kita lakukan apa? Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apalagi menyangkut yang disebutkan dalam kisah ini, kata bodoh. Betapa tersinggungnya saudara kalau saudara dikatakan bodoh. Bahkan ya kami di tempat kami, kata bulian itu diminimalisir, saudara. Kata-kata bodoh ini dialamatkan ke anak, itu sesuatu nggak boleh, ya, katanya. Tapi menurut saya ini perlu diingatkan, apalagi untuk kita, saudara, orang-orang dewasa apalagi. Kenapa? Karena banyak kali kita orang-orang dewasa, apalagi menyangkut anak-anak, kita lebih hebat, kita lebih bisa, kita lebih tahu. Nah, saudara terkasih, sadar betapa lambatnya, betapa mereka ini tidak mengetahui firman yang telah disampaikan, bahwa ternyata firman itu telah menyatakan Yesus bangkit. Nah, saudara terkasih, tiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan, kami ini bodoh, kami sadar. Saya melihat di misa, kalau misa di Katolik itu sesuatu yang positif, sangat berarti untuk mengingatkan kita. Selalu mereka buat di jidat begini, salib di mulut dan di sini. Kenapa di sini, sudah? Kesadaran bahwa kita ini harus ada kuasa yang di pikiran, di mulut dan di hati. Apalagi menyangkut kebodohan dan kelambatan. Nah, ini akan membuat kita ketinggalan. Saudara terkasih, ini apalagi anak-anak muda, saingan kita makin banyak nanti ke depan. Bisa sampaikan kepada anak saya yang kecil, saudara, ya. Karena dia tahun ini ikut tes, sebenarnya tahun kemarin ikut tes, ya. Sadar bodoh supaya kamu belajar terus. Kenapa, saudara? Saya yakin oleh seleksi yang harus mereka ikuti, saudara, bersaing dengan yang lain. Yang nampak dan yang jelas di situ adalah hasil. Maka orang-orang yang sadar bodoh dan belajar itu tentu nggak ada ranking bawah, tetap di atas. Sebenarnya anak saya itu Ariel itu yang kecil, itu sekalbar kemarin paling tinggi nilainya itu waktu tes PNS. Tapi ambilnya itu di Jakarta sana, itu membuat dia gagal. Makanya sekarang sadar, walaupun kamu tertinggi di sini, tapi kamu harus tetap sadar bodoh. Ada yang lebih pintar dari kamu. Yang anak muda yang sadar, supaya apa? Kita dapat bersaing lagi. Nah, saudara terkasih, dalam hal rohani, seberapa banyak di antara kita, saudara, merasa pintar? Sehingga bisa jadi di antara kita banyak yang hanya hari Minggu saja baca Alkitab, merenungkan isi Alkitab ini. Adakah di antara kita tiap hari? Karena kita sadar kita ini bodoh, sadarin kita ini bahwa lambat di dalam Tuhan. Itu diingatkan oleh Tuhan kepada
dua muridnya, "Hai, kamu sadar belum? Sadar bahwa kami dilaknat." Saudara tahu bahwa semua proses rohani itu berjalan cepat. Kasih itu berjalan cepat. Kita harus mengejar. Sadar lamban untuk terus mengejar. Bisa jadi sekarang kasih sukacita itu telah jauh, dan kita ini masih di belakang dan tak sadar ketinggalan. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari hanya Roh Kudus yang mampu dan sanggup membuat kita terus setiap hari sadar. Mulut saya begini, sadar. Pikiran saya begini, sadar. Hati saya begini, sadar. Ya. Kata-kata negatif yang kita keluarkan, sadar. Tiap hari sadar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya tetap masuk ke dalam kemuliaan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang ketiga, apa saudara? Mari, harus kembali kepada firman. Harus kembali. Dan saudara, bisa jadi ada saudara sudah baca firman berulang-ulang tapi tidak paham. Harus dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Hanya Roh Kudus yang mampu menjelaskan. Makanya setiap doa, tiap saya melayani firman Tuhan, Roh Kudus bekerjalah Tuhan, menjelaskan firman-Mu sehingga kami dapat memahami dan diberi kemampuan untuk melakukan firman. Jadi kalau ada orang baca firman dan mencoba merenungkan firman bukan dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang ini tidak akan pernah paham dan orang-orang ini tidak pernah bisa melakukan firman. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 29. Tetapi mereka sangat, ayat 28 saya bacakan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Saya ingat saudara, Yesus dalam perjalanan mengikuti kita, ya, mendampingi kita, bisa jadi satu titik di mana dia bisa jadi seolah-olah mengarahkan perjalanannya ke tempat lain. Saudara mau tadi Yesus bersama dengan kita, tahu-tahu tiba-tiba dia mengarahkan perjalanannya ke tempat lain? Mau? Kalau saya tidak mau. Selalu di hati saya bahwa Yesus tidak serius untuk meninggalkan saya. Tapi harus ada yang kita lakukan. Nggak boleh, kalau Yesus mau kemana-mana terserah. Yesus bersama dengan kita, bila mana dia tidur saja sudah masalah, apalagi dia meninggalkan kita, ya kan? Yesus dalam perjalanan di perahu, saudara, Yesus tertidur, badai, saudara. Makanya kalau ada di antara kita, Yesus memang ada tapi tidur, siap-siap menghadapi badai. Kemudian kalau ada kira-kira menurut kita Yesus sudah sepertinya meninggalkan kita, mari sadar. Apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Katakan amin. Amin. Luar biasa. Yes. Oh, yeah. Tinggallah kami bersama-sama dengan mereka dalam situasi malam. Apa yang dilakukan? Desak. Nah, saudara terkasih, kata mendesak ini, saudara, itu kan respon dari kita untuk membuat Yesus tetap bersama dengan kita. Ya, kita kan biasa-biasa kan, ya. Mau Yesus kemana, Yesus di mana, Yesus nggak kelihatan, nggak peduli, hati-hati saja. Dan yang terakhir, saudara, dalam ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, yaitu makan roti, yaitu terus menikmati roti itu tinggal dalam kita dan
kita tinggal dalam Dia. Alkitab katakan bila mana Dia tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi yang pertama, saudara, sekali lagi, mari tiap hari kita harus mempercakapkan firman, memikirkan firman, ya, bertukar pikiran tentang firman. Yang kedua, sadar kehidupan kita bodoh, sadar kehidupan kita lamban. Yang ketiga, saudara terkasih, mari kita harus kembali kepada firman, firman yang telah dijelaskan, yang diterjemahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita diberi pemahaman dan diberi kemampuan untuk melakukan. Yang keempat, saudara, mari tiap-tiap hari, Tuhan, aku tidak mau meninggalkan Engkau kalau Engkau tidak memberkati aku. Desak Dia, desak, sampai pada akhirnya Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, saudara, apa? Yaitu maka kita harus makan. Artinya, saudara, menyatu dalam kehidupan kita. Firman itu menyatu dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, saudara, boleh lihat perubahan yang dialami oleh kedua murid ini. Perubahan yang kita alami, saudara, bila mana kita melakukan sesuai dengan apa yang telah kita renungkan pada saat ini. Dalam ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Saudara, kita rindu tiap-tiap hari mata kita terbuka dan mengenal Yesus. Amin, saudara. Amin. Tiap hari. Nah, kemudian dikatakan, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, ini kisah supaya apa? Supaya peran Roh Kudus semakin sempurna dalam kehidupan kita untuk saat ini. Ya, ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Artinya, saudara terkasih, ada sukacita, hati berkobar-kobar pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali kemana, saudara? Kembali ke Yerusalem. Amin. Tidak ada cara lain, saudara, kita harus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada kita. Saudara, tiap hari kita katakan, sesungguhnya Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.